Kami hanya minta tolong pusat ya, kalau kami dianggap bagian dari republik ini, tetapkan ini status bencana nasional. Mari kita berargumen apakah ini layak atau tidak. Jangan dibanding-bandingkan. Udah jelas tuh Gubernur Aceh mengatakan ini tsunami kedua. Plus lagi kalau kami katakan. Plus Sumatera Barat dan Utara gitu loh. Mau apa lagi? Ya kan? Kalau demi keutuhan republik ini gitu loh. Jangan nanti di media berkatakan ketika sumber daya alam kami di Sumatera segala macam digunakan, tapi ketika hanya masalah ini, hanya soal status saja kami nggak diperhatikan. Ini menurut saya yang kami di DPD ini menjaga ini gitu loh. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Kalau Anda menyimak pemberitaan di media, bahkan juga di media sosial, ini luar biasa sekali ya bencana yang sedang menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi. Mulai dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dan ini kalau Gubernur Aceh, ini Muzakir Manaf atau Mualem, menggambarkan situasinya itu katanya seakan seperti tsunami yang kedua. Anda bisa membayangkan ya kalau peristiwa itu seperti tsunami kedua berarti ini sangat dahsyat sekali peristiwa dan tapi ini lebih dahsyatnya terjadi di 3 provinsi di Sumatera. Nah, banyak sekali yang mendesak berbagai kalangan sipil, koalisi masyarakat sipil, terus relawan dan sebagainya mendesak bahwa ini situasinya sudah harusnya masuk bencana nasional ini dan harusnya juga diterapkan semacam itu dan juga dari kalangan DPD. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu senator dari Sumatera Barat, Bang Irman Gusman. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Mas Hersu. Yes, ini Terima daerah kasih. Anda ya, luar biasa Iya, ya. Ini benar-benar eh, merupakan bencananya sangat mengejutkan. Kalau nggak salah sekarang sudah di atas 400 orang yang meninggal dunia, itu yang sudah ditemukan, belum yang hilang, itu jauh lebih banyak lagi ya. iya betul. Ya. Bagaimana situasinya dan bagaimana pemantauan Anda di daerah ini sekarang, Bang Irman? Ya, jadi seperti yang kita bisa ikuti bersama, ya, tentu hampir sebuah masyarakat bisa mengakses lewat Hmm. berbagai media sosmed. Jadi Ya. memang situasi ini sangat di luar dugaan kita. Ya. Hmm. Mungkin nggak pernah terjadi ya sepanjang Ya. pengetahuan saya. Mhm. Nah, apalagi melibati hampir di 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumut, dan Aceh. Ya. Ya, apapun persoalan masalah angin atau apa yang dikatakan yang sudah memang di awalnya sudah disampaikan oleh BMKG, Mhm. ya. Tetapi kan sebagaimana biasa orang Indonesia ini kan berpikirnya selalu terlambat gitu ya, tidak Ya. merespon gitu loh. Ya. Ya, jadi ya akibatnya ya seperti yang kita lihat sekarang Hmm. ya. Mulai saya dulu dari Sumatera Barat ya, dari awal lalu dari Rabu itu kan mencekam sekali Ya. ya, situasinya melibatkan hampir sebagian besar kabupaten kota ya 13, Mhm. sehingga akses-akses di antara satu kabupaten dan kabupaten yang lainnya nggak bisa terhubungi. Hmm. Nah, umpamakan jalan yang paling yang paling sering dilalui itu jalan nasional itu kan Padang Bukit Tinggi, Mas Betul, Yesu. betul ya. Ya, Itu Lembahana putus itu ya. sampai putus gitu loh Ya. ya. Mhm. Jalan alternatif apalagi ya, jalan melewati Pasaman, lewat Agam dan sebagainya. Bahkan Hmm. di Kota Padang pun ini juga nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini kan berarti kan sebuah catatan buat kita Mhm. bahwa memang selama ini kan penanganan kita itu kan cuma ad hoc saja gitu loh. Mhm. Tidak pernah yang komprehensif. Nah, sebetulnya memang daerah Indonesia ini Ring of Fire ini di samping banyak juga memberikan manfaat, tapi kan kalau tidak dikelola dengan baik, tentu Ya. pegunungan, Mhm. bukit segala macam ini tentu ya akhirnya ya seperti yang kita rasakan sekarang ya, Iya. dengan berbagai muatan ekonomi, apakah itu pertambangan dan sebagainya, baik Dan liar juga atau ya, tidak liar, ya tidak penebangan pernah hutan kita sawit dan sebagainya itu ya dampaknya ya luar biasa ini. dampaknya itu ya tidak Ya. pernah kita kaji secara komprehensif. Inilah waktunya menurut saya untuk kita merenung sejenak untuk melihat bagaimana penanganan katakanlah mengenai alam kita gitu, Ya. ekonomi kita dengan kata lain ya. Ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, Lembah pun juga kira-kira setahun yang lalu kan juga ada longsor juga kan begitu Betul, kan, tempat ya. terputus lagi. Ya sekarang tambah lagi.
Ya begitulah. Memang Sumatera itu kan boleh katakan kan bukit barisan gitu loh. Ya. Ya, kalau- apalagi kalau kita dengar juga Sumatera Utara juga Sibolga sampai wali kotanya pun hilang ya. Mhm. Nah, pokoknya ini menurut saya yang saya berpengalaman juga waktu ikut juga menangani masalah tsunami ya. Ini nggak kalah dasarnya. Jadi tepat sekali yang disampaikan oleh Gubernur Aceh Mualim itu. Ini Ya. buat dia Mhm. yang merasakan betul dari bawah. Mhm. Ini boleh katakan seperti tsunami Kedua. kedua Ya. ya. Tapi Mhm. kalau saya melihat ini mungkin nggak kalah juga dasarnya gitu, karena melibati lintas provinsi, Betul. lintas kabupaten kota. Sudah banyak daerah-daerah yang menyatakan ketidakmampuannya untuk menangani gitu loh. Nah, Apalagi di era yang seperti sekarang, mhm. keterbatasan ya, baik Terbatasan keterbatasan anggaran ya. anggaran, Mhm. keterbatasan yang lain gitu Mhm. ya, sehingga tentu mau tidak mau ini kan kesiapan oleh pemerintah pusat gitu, bagaimana menangani ini lebih cepat. Nah, oleh karena itu saya pun juga sejak hari Jumat telah mendesak ya, karena ini berdasarkan pengalaman, Mhm. ini agak sulit eh, pemerintah daerah, apalagi ini lintas provinsi. Ya. Kalau lintas kabupaten kota kan ditangani oleh gubernur. Ya. Kalau lintas provinsi harusnya sejogjanya ini harus pusat. Mhm. Ini bukan soal status nasional atau lokal Mhm. ataupun apapun gitu loh. Mhm. Sebab setiap status itu punya konsekuensi hukumnya, ya. Oh, ya, Kalau ya. hanya tidak dibuat statusnya, nanti bagaimana penanganannya? Ya kita Mhm. tahu ya, kalau ini ditetapkan status nasional, artinya apa? Mhm. Artinya pemerintah pusat APBN itu punya anggaran Mhm. khusus kalau ada hal-hal yang luar biasa. Mhm. Ya kalau dulu apa istilahnya itu ya, rekening 99 atau apapun namanya yang bisa kapanpun ya Mhm. asal persetujuan presiden itu bisa dikeluarkan. Mhm. Ini sebetulnya yang diharapkan oleh daerah ya, karena melihat signifikannya persoalan ratusan ribu ya, ya mungkin Sumatera Barat aja ada hampir 200 ribu yang mengungsi. Saya nggak tahu Mhm. lagi di Aceh di mana-mana. Mhm. Oleh karena itu kami DPD secara kelembagaan pun mendesak ya, Ya. termasuk juga Ketua DPD telah menyatakan, kami pun seluruh senator di 3 provinsi juga telah menyatakan. Oleh karena itu harapan kami Mhm. tentu pemerintah pusat bisa melihat ini lebih komprehensif dan lebih strategis dan berdimensi jangka panjang gitu loh. Mhm. Nah, Ya. saya pun koordinasi dengan gubernur dan segala macam, ya beliau sangat mendukung. Nah, cuma Mhm. mungkin barangkali kena birokrasi yang ada, kena Mhm. mungkin apa namanya strukturnya, ya mungkin beliau menunggu. Ya. Ya kalau kami ya melihat betul ya, bahkan boleh katakan Presiden Putin pun dah menyatakan keprihatinannya. Bahkan di Malaysia pun telah memberikan bantuannya ke Aceh dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, apa salahnya Mhm. kalau bagi kami, dan banyak juga disuarakan oleh bagian masyarakat, kalau ini menjadi ditetapkan sebagai bencana nasional. Jangan dikatakan kayak tsunami saja, hanya COVID, kan begitu. Ya, Mhm. kalau Mhm. kita bicara soal wilayah, kalau bicara begitu, kalau Aceh kan cuma apanya, hanya skalanya cuma di beberapa lokasi di Mhm. provinsi Aceh, kan begitu ya. Mhm. Kalau dilihat dari sisi itunya ya, magnitude Ya. wilayahnya. Mhm. Ini 3 provinsi loh, Mhm. Mhm. ya. Pengungsian ratusan ribu, ya. Kemudian apalagi infrastrukturnya dan sebagainya, belum ada yang kelaparan, ya kalau meninggal udah ratusan dan sebagainya. Jadi menurut saya ini tinggal kearifan saja, Ya. ya. Saya nggak mau ini terjadi lagi, informasi ini oleh pembantu presiden itu Mhm. tidak disampaikan sebagaimana adanya gitu loh, ya. Mhm. Ya. Nah, seolah kayak PNPB dia mampu menangani, dia bandingkan, Mhm. kemudian juga Pratikno ya Mhm. menyampaikan ini belum perlu ya. Sedangkan kami-kami yang dipilih oleh masyarakat, 12 senator ya, kemudian juga gubernur yang disampaikan oleh Mualim, ini tsunami kedua karena itu dari perspektif dia. Mhm. Apalagi kalau tanya juga dengan di Sumatera Utara, bahkan saya mewakili Sumatera Barat menyatakan ya, kami sepakat semuanya ya, kalaulah pemerintah ini peduli dengan wilayah kami, tolong ya aspirasi ini dipenuhi gitu. Ya. Ya, jangan kita hanya berdebat soal status. Mungkin buat pusat, buat apa status? Yang penting kan penanganan. Iya betul, tapi buat kami status ini itu menjadi penting karena ini akan berdampak dalam penanganan yang jangka pendek ya. Kemudian juga yang jangka panjang gitu loh. Mhm. Dengan
kondisi APBD yang sangat terbatas dan sebagainya. Ini menurut kami yang mendesak. Kenapa sih aspirasi ini aja harus dihitung-hitung gitu loh? Ya, Enggak ya. kita membandingkan itu bagaimana coba? Membandingkan tsunami sudah dibandingkan oleh gubernurnya. Ini tsunami kedua katanya kan. Ya, seorang gubernur Aceh. Saya dari Sumatera Barat mengatakan, ya ini juga nggak kalah dahsyatnya juga dengan hal yang lain. Terutama itu bagi kami yang berada di daerah yang kami wakili kan begitu. Bahkan DPD pun yang mewakili rakyat Indonesia secara tegas ketua DPD sudah menyatakan gitu loh dengan argumennya yang sudah disiarkan di berbagai media. Ya. Nah, harapan kami tentu kalau Pak Presiden kan baru melihat ya, tentu beliau sebelum menetapkan itu ingin melihat ya. Alhamdulillah hari kemarin ini situasi cuaca agak baik gitu loh. Nah, tapi kita kan nggak tahu. Ya, oleh karena itu kita ingin kehadiran pemerintah pusat supaya menangani secara komprehensif gitu. Ya. Lintas sektoral, lintas departemen dan sebagainya. Ya, kalau kita sudah tahu ini penanganan komprehensifnya bagaimana ke depan. Kira-kira begitulah harapan kami, Mas Hersu. Ya. Ya, kan Presiden hari ini melakukan peninjauan di berbagai tempat ya. Saya kira ini mudah-mudahan Pak Prabowo mendapatkan first hand information kan dari situ dan melihat situasinya seperti itu. Dan tadi ada menarik, Anda menyatakan bahwa sekarang ini dengan dipotongnya transfer keuangan daerah itu kan mengalami kesulitan ya pemerintah daerah. Saya teringat ini gubernur kemarin kan sempat menggeruduk Kementerian Keuangan dan khusus Sumatera Barat bahkan kalau bisa minta kalau begitu gaji untuk ASN sana di take over pusat. Nah, kalau ditambah dengan situasi begini mana kuat nih mereka lagi ya gitu ya. Iya, jadi memang saya yang dari awal di DPD 25 tahun, era sekarang ini namanya aja desentralisasi otonomi, tapi prakteknya ini resentralisasi. Faktanya begitu gitu loh. Ya, dengan omnibus law itu nggak ada lagi kewenangan, bahkan Galian C pun juga diambil pusat gitu loh, melalui gubernur. Jadi betul-betul daerah ini ya, saya nggak mau ini akan ada pembangkangan daerah gitu loh. Ini yang kita harus hindari. Hal-hal yang begini, ya Pak, statement-statement yang kurang bijak oleh pemimpinan nasional ini ya dari PNPB, itu kan hanya di media sosmed, kenyataannya tidak. Ini kan menyakiti gitu loh. Kalaupun tidak mau, tapi jangan ngomongnya asal-asalan gitu loh. Itu yang saya rasakan mewakili itu kan. Nah ini menurut saya nggak ada empati gitu loh. Nah, ya kan hampir semua keinginan apa namanya kan apa yang harusnya sebagai empati itu apa yang terjadi di daerah kita, itu dirasakan yang lain. Kan itu semangat kita gotong royong musyawarah. Dan tidak ada satupun daerah yang tidak simpati gitu. Ya, cuma mereka kan belum bisa buat apa-apa, lagi menunggu. Nah, kami hanya minta tolong pusat ya. Kalau kami dianggap bagian dari republik ini, tetapkan ini status bencana nasional. Mari kita berargumen apakah ini layak atau tidak. Jangan dibanding-bandingkan. Udah jelas tuh Gubernur Aceh mengatakan ini tsunami kedua. Plus lagi kalau kami katakan. Plus Sumatera Barat dan Utara gitu loh. Mau apa lagi? Ya kan? Kalau demi keutuhan republik ini gitu loh. Jangan nanti di media berkatakan ketika sumber daya alam kami di Sumatera segala macam digunakan, tapi ketika hanya masalah ini, hanya soal status saja kami nggak diperhatikan. Ini menurut saya yang kami di DPD ini menjaga ini gitu loh. Tapi kalau statementnya kayak business as usual, biasa-biasa saja, kan ini Mas Hersu yang saya mewakili suara mereka ini. Ya Pak Irman sampaikan suara kami. Saya bicara dengan Gubernur Mahyardi, semua sekda memohon Pak Irman kan Anda bisa punya ini. Ya inilah yang bisa saya sampaikan. Gitu. Nah secara official udah sekali DPD RI mau apa lagi itu loh, pertanian. Saya bikin surat hari Kamis. Ya, karena saya mendapat langkahnya beras karena putus kan jalan. Mungkin berasnya ada di kabupaten lain tapi nggak bisa ke Padang gitu. Ya, langsung beliau dengan leadershipnya Amran, saya kirim surat ya. Besoknya diumumkan kami dari Menteri Pertanian sebagai kepala Bappenas apa itu. Ya, saya akan kirimkan untuk Sumatera Barat sekian ribu ton beras dan sekian minyak dan juga untuk Sumatera Utara dan itu baru surat dari saya aja respon
Menteri Pertanian saya anggap, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Hmm. Ya, biasanya kan melalui birokrasi. Masalah kita ini di birokrasi, Pak. Hmm. Jadi apa namanya? Oh, mau bikin ini, oh birokrasinya harus ada bupati dulu, suratnya harus ada begini. Padahal keadaan emergensi, Mas Hersu. Nah, Ya, jadi hal-hal ini menurut saya mari kita berpikir tuh waras gitu loh, ya, ya. ya. Berpikir tuh akal sehat gitu loh. Ini udah nggak sehat. Kalau udah lintas provinsi, siapa lagi yang tahu jawab logikanya? Hmm. Ya pusat dong. Nah, dalam keadaan bencana, ya tetapkan ini status bencananya supaya koordinasinya lebih mudah. So kalau hanya sekarang pusat melakukan sesuai dengan kapasitasnya, ya terbatas. Kementerian PU katakan apa yang bisa dilakukan? Ya, anggarannya juga terbatas di Indonesia, sudah teragendakan, sudah ada rencana, tiba-tiba ada musibah begini. Hmm. Bagaimana dia mengalihkan? Ya, tapi kalau Berubaya mengatakan kami siap aja kalau sudah ditetapkan statusnya, ada tuh, ada istilahnya apa sekarang yang dana bisa dilaksanakan. Itu maksud saya gitu loh. Ya. Ya, ya, Nah, ya, ya. Oke, jadi ini kalau yang laporan terakhir dari laporan terbaru dari daerah apa yang terjadi di sana ini berkaitan dengan tadi itu dari pemerintah daerah juga dan bagaimana dengan kemudian respon masyarakat karena saya lihat biasanya kan kalau begini-begini orang itu ada bencana yang skalanya terbatas itu biasanya kan akan ada gerakan-gerakan solidaritas dari daerah lain. Tapi kalau sekarang ini kayak di Sumatera Barat sendiri kan hampir semua wilayah terkena kan gitu. iya, jadi memang ya artinya kan secara spontan masyarakat perantau Minang sudah Ya. siap ini melalui Hmm. sosmed, kelompoknya Ya. mengirimkan segala macam, tapi terbentur membawa dari mana gitu. Ya. Contoh saya waktu itu hari Jumat harus ke Padang ya, ke Sumatera Ya. Barat. Hmm. Nah nggak bisa karena keluar dari BIM aja udah susah, berangkat udah terlambat. Hmm. Kemudian mau pergi juga ke daerah Padang Panjang itu nggak bisa, terputus. Hmm. Ya, jadi tim saya mengatakan ya sudah tunda aja dulu. Ya, yang penting kami bergerak segala macam, yang penting kita koordinasi. Untung kan terhadap teknologi sekarang masih bisa. Hmm. Nah, jadi yang diharapkan itu tadi gitu, turun langsung secara nasional, nampakkan pemerintahan nasional itu hadir gitu. This is what I mean. Kalau sekarang kan baru sporadis gitu, Ya. ya, baru sekedar datang melihat, ya kan, ya berapalah kapasitasnya PNPB menghadapi 3 ini coba. Apa Ya. pernah menghadapi sebesar ini? Menurut saya belum. Hmm. Secara geografis ya, Hmm. skalanya masif lagi. Nah, mungkin PNPB juga mungkin ya dianggap ini masalah sektoral ya. Ini udah nggak sektoral, ini udah harus diambil Hmm. secara nasional gitu. Nah, dengan nasional nanti Presiden menetapkan sehingga semuanya bergerak, itu maksud saya. Hmm. Ya, 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 nah ya. ini lebih efektif gitu loh. Ya. Belajar pengalaman di 2004, 2009. Jadi jangan dikatakan ini kok soal status nggak status. Status itu menentukan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini karena kita kan bekerja secara organisasi. Ada birokrasi Indonesia yang boleh saya katakan kan kita paling lemah kan di sana gitu loh. Ya. Semuanya harus sesuai aturan gitu loh. Ya. Nah itu Mas Yersu. Sekarang ini apa yang paling dibutuhkan kalau dari laporan-laporan yang Anda terima? Ya tentu sekarang bagaimana sekarang kita mengevakuasi orang-orang yang hilang kan masih bahkan Ya. Ya. ada beberapa di Agam itu Hmm. yang terputus sama sekali ya Hmm. di suatu daerah karena nggak ada komunikasi sehingga bupatinya ada berapa lebih kurang 200 orang 50 kakak gitu loh. Hmm. Sehingga butuh jembatan atau apapun yang sementara begitu ya. Nah, Ya. hal-hal yang begini. Karena terisolir. Jadi terisolirnya lokal-lokal gitu loh. Ya. Hmm. Karena mereka nggak bisa punya akses. Itu yang paling penting. Bagaimana segera memperbaiki infrastruktur. Ya, tentu yang paling tepat, yang paling cepat sekarang ada beberapa daerah yang harus kita monitor kebutuhan terhadap beras dan sebagainya. Kan coba aja lihat kayak di Sibolga kan. Tiba-tiba rakyat ya harus menjarah lah, quote and Hmm. quote, ya saya nggak juga Ya. setuju menjarah gitu karena ini masalah kemanusiaan kan gitu ya, Ya. Ya. ya kan. Nah mungkin jadi masalahnya itu masalah transportasi, telekomunikasi, infrastruktur, ya kebutuhan jangka pendek adalah bagaimana logistik dan sebagainya. Adapun berasnya membawanya itu juga butuh apa gitu, belum dikerahkan yang lebih besar begitu ya. Hmm. Nah ini Ya. kan tidak mudah juga karena PNPB ya mohon maaf kan menurut saya skala yang seperti ini belum pernah dilakukan gitu. Nah, itu dia ya. Saya kira mungkin terkejut juga ya karena memang belum pernah menghadapi situasi semacam ini dan kemudian respon mereka juga artinya
tidak seperti diharapkan dan ini kemudian membuat kemarahan gitu di level bawah Iya. ya. Oh iya, ya bukan di level bawah aja, di level intelektual, akademisi, Oh iya. koalisi, lihat aja semua kita. Hmm. Kami pun sebenarnya juga marah melihat situasi ini, Ya, ya kan? Hmm. Ya kan tidak ada empati kan begitu. Ya. Ya minimal respect lah, ya kami respect. Ayo kita pelajari, ayo kita apakan gitu loh. Ya. Itu aja nggak bisa, ya kan? Nah ini menurut saya yang menjadi catatan yang penting gitu loh. Cukuplah sekarang kalau mau itu permintaan, tanya Pak Gubernur yang mewakili, tanya para senator yang mewakili, tanpa ada kepentingan politik. Ya kan nggak ada gitu loh. Ya, kami murni aja gitu. Ya, ini kami kan punya grup, kami bicara. Ya, sudah sepakat semuanya. Ya, silakan. Siapa yang punya akses lakukan. Saya pun bahkan dari Sabtu kemarin sebuah acara di Nopati Jalan saya hadir. Kemudian berkesempatan ketemu Purbaya, ketemu Pak Menteri AHY. Saya jelaskan situasinya. Ya, harapan kami ya saya setuju Pak Irman, nanti saya akan bicarakan dengan Presiden. Itu Sabtu sore. AHY. Ya kan ini kan soal masukan. Ya. Nah, jadi ada kelemahan kita ini kan nggak berani ngomong dengan langsung dengan atasan kita. Ya, ya. Jadi, Ya, semuanya dianggap bisa nggak apa-apa gitu loh. Jangan ya. itu yang terjadi, Mas. Cukuplah kejadian Agustus yang lalu, ya jangan terjadi lagi. Buka akses ke presiden itu dari manapun gitu loh. Ya. Didengar semua gitu loh. Sehingga komprehensif. Ya. Gitu loh, ya kan? Ya. Ini melibatkan 3 provinsi strategis loh, katakan. Dan nggak ada sedikit pun dari masyarakat provinsi lain. Mereka lagi menunggu aja buat apa yang dia harus lakukan. Kan gitu. Ya. Ya, perhatian dari masyarakat, dari sosmed, dari manapun luar biasa. Bahkan dari Rusia pun juga, Malaysia. Ya, jadi kita nggak usah gengsi gitu loh. Ini bukan persoalan lokal, regional, nasional. Enggak. Status ini buat kami penting. Lagi-lagi saya ingin katakan. Karena begitu aturan birokrasinya. Ya. Gitu loh. Ya. Jadi sekarang levelnya Tidak apa ini Mas yang pemerintah di sekarang? Ditetapkan oleh pemerintah apa statusnya ini sekarang? Ya ini kan masih darurat saja gitu loh. Pada skala Darurat. daerah dianggap daerah masih mampu, masih bisa. Oh. Ya kan? Karena dilihat apa ya. Tapi kalau saya bicara sama gubernur semuanya, ya mereka mendukung semua ini. Saya punya bukti-bukti gitu loh. Ya, Bahkan ya. saya diminta untuk mengkoordinir, untuk mengadakan pertemuan. Ya, ya. Iya kan? Apa kurangnya gitu loh. Gubernur tambah 12 senator gitu loh. Ya. Ya. Ya, saya juga pernah jadi mantan ketua DPD RI juga kan gitu loh. Ya. Nah, jadi ini yang saya ingin sampaikan. Ya. Ini kita ini kan isunya sensitif ya. Nah, era 2004 beda dengan sekarang. Sekarang eranya era sosmed, semuanya Ya. semua cepat tahu gitu loh. Ya. Jadi harus sensitif juga gitu loh. Ya. Tentu kita berharap Nah, ya sekarang dengan kunjungan Pak Presiden ini kemudian beliau mendapatkan juga melihat situasinya langsung dan saya berharap tuh juga jangan ada kepala-kepala daerah juga yang melaporkannya asal senang Pak Prabowo juga. Ini bahaya juga kalau ada yang itu. Iya kalau itu ya mungkin 1-2 bisa saja, tapi Bisa secara saja, ya. menyeluruh yang saya tanggapi sih tidak ya. Ya. Bahkan di beberapa kabupaten yang di Aceh pun udah menyerah dia gitu loh. Ya kan kalau ya kan seperti Sumatera Barat untuk ngurus pegawai negeri aja udah menyerah coba. Kalau gitu urus aja sama pusat, apalagi yang skala yang masih begini kan gitu. Iya. Berapa kerusakan dia menyampaikan itu Pak Medi 500 miliar itu yang ada aja. Kemudian bagaimana mengganti yang rusak, masyarakat yang kehilangan rumah segala macam, segala macamnya kan. Waduh, ini buat saya sih ya tapi lagi-lagi ini bukan soal angka lagi, ini soal perhatian. Kalaulah memang masyarakat secara umum menginginkan ini dicapai status, apa salahnya sih gitu loh? Apa yang dirugikan gitu loh? Itu aja coba. Ya. Kita sepakati setelah mempelajari ini pemerintah mengatakan ini statusnya bencana nasional. Kami akan ambil alih. Bagaimana nanti swasta pun siap. Saya yakin teman-teman saya BUMN swasta pun udah siap coba. Amran Sulaiman aja mungkin barangkali itu udah itu aja udah terobat artinya. Entah kapan direalisasikan, mungkin dia terbentuk birokrasi juga dalam implementasi. Mungkin. Tapi sikapnya kan sangat positif. Purbaya juga responsif juga. Ini contoh. Ya, saya ingin katakan apa yang ada aja. Tapi ada juga yang mengatakan kayak Pratikno, wah ini nggak perlu, ya kan kepala PNPB, wah ini kan tidak sama dengan COVID. Nah, jadi nggak tepat juga kalau buat saya. Ini lintas provinsi, jadi siapa? Apa bisa
Gubernur Sumbar pada Sibolga dan Sumbar tuh tetangga betul teman di selatan kan. Ya, padahal kebutuhan orang Sibolga itu sebagian besar dari Pasaman Sumatera Barat. Mereka nggak tahu itu. Ya, jadi tetangga provinsi itu kan, tapi terputus kan begitu. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau diambil turis nasional lebih mudah gitu, semua bisa digerakkan. Yes. Nah, itulah menurut saya Pak Irsu, ya terima kasih ini diberi kesempatan, mudah-mudahan didengar kita semua. Baik. Dan mudah-mudahan ini tentu menjadi hikmah kita bersama lah. Jadi mau tidak mau ke depan itu persoalan perubahan iklim namanya, lingkungan, menurut saya ke depan ini harus kita lebih ketat lagi untuk menjaga. Baik, terima kasih Bang Irman Gusman, Senator dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.